Selamat pagi kawan. Sekarang saya berada di objek wisata Kaliurang. Ini saya berada di sisi selatan Gunung Merapi. Kalau bukan kawahnya kan di sisi tenggara. Sekarang saya di sisi selatan. Ini Merapi kelihatan berbeda sekali. Ada kayak batu besar ya di tengah rekaan itu. Dari sini Merapi kelihatan berbeda sekali. Oke, langsung saja saya ajak kawan untuk melihat muka Merapi dari sisi selatan. Yuk. Pagi ini tanggal 2 Desember 2020. Saya sampai di tempat ini sekitar pukul 5 pagi. Saya tunggu sampai cahaya keluar dan saya mulai merekam Gunung Merapi dari sisi selatan ini. Nah, ini seperti kita lihat kawahnya mengarah ke sisi tenggara. Nah, kita ini berada di selatannya Gunung Merapi. Pada sisi selatan ini tampak sisa-sisa dari kubah lava tahun 92 sampai tahun 98 kalau tidak salah ya. Sekiranya seperti itu, ini adalah sisa kubah lava yang di atas itu seperti batu yang mau menggelundung itu. Nah, ini dia terlihat ya. Sisa-sisa kubah lava 92 sampai 98 yang sekarang menjadi bagian dari bibir kawah sebelah barat Kawah Merapi. Di bawah kubah lava tahun 92 sampai 98 itu ada jalur lava. Bisa kita lihat itu jalur lava menurun ke bawah itu mengarah ke Kali Boyong. Kali Boyong itu berada tepat sekitar 200 meter dari posisi saya saat ini ya. Kalau kita melihat sejarah letusan Gunung Merapi tahun 94, nah, itu letusan mengarah ke Kali Boyong. Luncuran-luncuran awan panas itu turun ke arah Kali Boyong ke daerah Kaliurang ini dan sebelah baratnya daerah Turgo. Pada saat itu terjadi sebuah tragedi, yaitu pada tanggal 22 November 1994 ya, 68 orang terkena awan panas Merapi. Yang paling banyak itu pada acara pernikahan Pak Marijo dan Mbak Wantini. Inilah jalur luncuran awan panas pada erupsi 1994 ya, yang menjadi sebuah tragedi untuk suatu desa di Turgo. Pada saat ini kita masih bisa melihat sisa-sisa kubah lavanya ada di atas itu ya. Dan ini adalah jalur yang baru yang terbuka mulai tahun 2006 ya, 2006 dan 2010 ya. Kemungkinan letusan tahun ini juga akan mengarah ke tenggara. Dari lapangan Kaliurang ini saya ajak kawan-kawan untuk melihat dua buah bukit pelawangan. Yang sebelah kiri itu adalah Bukit Turgo, yang di sebelah kanan adalah Bukit Pelawangan Kaliurang. Nah, yang di Pelawangan Kaliurang ini pada letusan 1994 melindungi resort Kaliurang ini ya, sehingga awan panasnya meluncur melalui tengah-tengah ya. Tengah-tengah ini adalah aliran Sungai Boyong ya. Dan akhirnya lebih banyak lari ke desa Turgo pada saat itu. Sebenarnya dua bukit ini adalah bukit dari zaman Merapi tua, yaitu pembentukan salah satu fase pembentukan Gunung Merapi ini pada sekitar 60.000 sampai 8.000 tahun yang lalu. Batuan di Bukit Turgo ini usianya kurang lebih 40.000 tahun. Besok kita bahas lagi soal
fase pembentukan Merapi ini, mulai dari Merapi Merapi, Merapi tua, dan sampai Merapi baru yang kita lihat saat ini membumbung tinggi 2.940 meter di atas permukaan laut. Di area Kaliurang ini ada pos pemantauan Gunung Merapi. Dan juga di sini banyak sekali villa, hotel, dan homestay ya. Penduduk Kaliurang ini sebagian besar hidup dari sektor wisata. Nih, kita di Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ya, pos pengamatan Gunung Merapi Kaliurang. Ketinggian kita ada di 878 meter di atas permukaan laut, cukup tinggi ya. Di sini areanya cukup dingin ya. Dan ini towernya, salah satu pos pantau. Nanti kalau Merapi cerah bisa melihat Merapi dari atas itu. Ini ada logo ESDM ya. ESDM berarti masuk ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kita di dalam bisa melihat foto-foto letusan Merapi tahun dulu. Nah, ini ada seismograf dari beberapa stasiun ini. Ndeles, nggak tahu ini artinya apa, macam-macam ini. Dan mapping Gunung Merapi. Nah, ini area bahaya yang di sini, yang biru-biru ini adalah area luncuran awan panas. Nih, terakhir sampai ke 17 kilo di sini. Jauh sekali ya. Nah, kita sekarang posisi berada di pos Kaliurang. Ini dia. Pos Kaliurang lumayan dekat dengan puncak Merapi, kira-kira berapa ini ya? 5 km ya. Pos pemantauan Gunung Merapi ini terkoneksi satu sama yang lain. Jadi 5 pos mengitari Gunung Merapi dan selalu dijaga 24 jam oleh petugas. Para petugas ini mengamati dan mencatat setiap aktivitas vulkanik yang dilakukan oleh Gunung Merapi ini. Yang paling saya suka di sini kita bisa melihat seismograf analog seperti ini kawan. Dari rekaman seismograf ini kita bisa tahu bahwa tiap gempa itu berbeda. Nah, baru saja terjadi getaran yang disebabkan oleh Gunung Merapi. Nah, ini adalah tipe tremor atau tipe gempa vulkanik dangkal ya. Jadi Merapi sekarang ini banyak sekali membuat vulkanik dangkal seperti ini. Yang lain itu beda-beda, itu ada guguran, ada hembusan. Jadi grafik atau goresan yang disebabkan oleh gempa itu pasti berbeda ya. Gempa di sini yang saya maksud adalah tremor atau getaran atau gempa yang disebabkan oleh Gunung Merapi. Ada satu tempat yang sangat istimewa di Kaliurang, yaitu Museum Ulen Sentalu. Nah, ini kawan-kawan kalau ke Jogja wajib mampir ke sini. Ada restorannya juga, bagus sekali itu, sangat favorit pokoknya. Di sini banyak tempat menginap juga. Ini hotel-hotel besar ya. Ada juga hotel bintang 3 yang agak ke bawah ya. Ada juga homestay yang lebih murah. Di Kaliurang ini ada makanan yang sangat terkenal ini, cemilan tradisional ya. Cemilan yang sangat mengenyangkan ini, namanya ini jadah tempe. Nah, ini yang disebut dengan jadah tempe. Jadi pakai tempe bacem ini. Tempe bacem, ini ada juga tahu bacem ya. Terus dikasih apa? Oh, ada wajik juga ini, wajik. Tapi kan yang makanan yang khasnya kan ini jadah tempe ya. Jadi jadah tempe itu seperti sushi. Ini seperti ini kawan. Nah, itu yang putih-putih itu adalah ketan ya. Ketan, tengahnya tempe, dan di ini tempe, pokoknya tempe itu diapit oleh ketan. Nah, ini seperti sushi ini ya.
Ini daunnya nggak dimakan loh. Nah, yang dimakan ketan itu, yang dua atas bawah itu, dan tempe yang di tengah. Ini adalah makanan khas dari Kaliurang. Niki Bu. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Pun pareng nuwun. Nggih, monggo. Merapi pagi ini cerah sekali, langitnya biru ya. Bagus sekali itu pemandangannya dari sini dengan dua buah bukit Pelawangan itu ya. Nah, inilah lokasi pemantauan kita pada pagi ini. Ini saya berada di lapangan baru di Kaliurang. Ini sebelah barat Kaliurang ya. Sebelah barat villa-villa yang ada di Kaliurang itu. Ini pas cocok sekali di sini. Kalau di depan situ dibuat sebuah panggung, nanti backgroundnya Gunung Merapi dan dua bukit itu, dua bukit Pelawangan ini, Bukit Turgo ya, dan Bukit Pelawangan Kaliurang. Mantap sekali pokoknya. Seperti kalau kawan-kawan pernah ke Ramayana Ballet di Prambanan itu ya, mirip-mirip seperti ini backgroundnya ya. Cuma bedanya ini backgroundnya Gunung Merapi, dan di sana adalah backgroundnya Candi Prambanan. Oke, kalau ada event atau yang ingin memberi sponsor untuk acara di sini, ini cocok sekali, ini bagus sekali ini. Tapi tunggu besok ya, setelah kondisi kondusif, setelah Merapi diturunkan levelnya menjadi normal atau waspada lah bisa, atau ya yang waspada atau normal bisa bikin acara di sini. Cocok sekali itu. Oke kawan, saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Doakan semoga Merapi selalu aman bagi warga-warganya ya. Dan kalau meletus kecil saja, jangan besar-besar. Oke, terima kasih, sampai jumpa esok hari.